Halo warga, HP 2 jutaan sekarang ini udah banyak banget yang punya spesifikasi tinggi, bahkan banyak pula yang layak dijadiin HP buat jangka panjang. Namun sesuai dengan requestan kalian di video kali ini, ada yang berbeda, di mana kelompoknya Transsion Holding yang terdiri dari Infinix, Itel, dan Tecno dilarang masuk karena dinilai terlalu over dan membosankan. Oleh karena itu, langsung saja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik tahun 2024 tanpa Transsion Holdings. Yang pertama, Samsung Galaxy M15 5G. HP 5G terbarunya Samsung ini kembali hadirkan baterai Jumbo 6000 mAh yang awet dan disupport fast charging 25 watt, sehingga ngecas penuh butuhin waktu 1 jam 50 menit. Performa ini cukup kencang dengan chipset Dimensity 6100 Plus yang dipadu RAM 6GB dan internal 128GB. Mainin MLBB grafis Ultra bisa lancar di 90 fps. Dan mainin PUBG settingan Smooth Ultra juga mentok mulus di 40 fps. Bahkan gyronya juga responsif karena udah hardware. Lalu untuk layarnya ini Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, jadi selain vivid juga mulus untuk scrolling. Fotografinya pun lengkap, ada kamera utama 50MP, ultra wide 5MP, makro 2MP, dan kamera selfie-nya 13MP. Adapun OS yang berjalan udah langsung pakai Android 14 yang bakal dapetin update 4 kali hingga Android 18. Namun yang jadi kekurangannya jelas ada di desainnya yang jadul, terutama layar, speakernya belum stereo, dan tidak ada charger bawaannya juga. Berikut info lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kedua, Redmi Note 13. HP ini punya daya tarik di sektor fotografinya yang cukup lengkap. Di bagian belakang ada kamera utama 108MP, ditemani kamera ultra wide 8MP dan makro 2MP. Serta bagian depan ada kamera selfie 16MP. Layarnya pun cakep dengan bezel tipisnya dan dipadu kualitas panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Sementara untuk mesin utamanya pakai chipset Snapdragon 685 yang disokong RAM 8GB dan storage 256GB yang juga masih bisa perluasan hingga 1TB melalui microSD. Kinerja yang udah tergolong bagus ini ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt. Yang mana untuk ngecas dari 1% sampai penuh cuma butuh waktu 75 menitan. Sedangkan untuk kekurangannya bisa kamu simak scene berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang ketiga, Vivo Y36. HP ini tadinya dibanderol 3,3 juta, tapi sekarang udah semakin worth it dibeli karena udah turun jadi 2,4 jutaan aja. Bodinya premium dibalut bahan kaca dan udah dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Memorinya pun luas dengan RAM 8GB dan internal 256GB untuk menyokong chipset Snapdragon 680 yang digunakannya. Performa yang dihasilkan udah cukup mumpuni untuk jalanin aktivitas harian termasuk juga mainin game seperti MLBB maupun PUBG Mobile. Bahkan sensor gyronya pun udah hardware sehingga responsivitasnya bagus buat dimainin. Layarnya ini juga mulus untuk scrolling karena udah pakai refresh rate 90Hz dan resolusinya udah Full HD+. Lalu untuk dayanya pakai baterai 5000 mAh dan fast charging 44 watt yang mana bisa ngisi penuh dalam waktu 1 jam 10 menit aja. Sedangkan yang jadi nilai minusnya adalah speaker yang masih mono dan tidak ada kamera 0,5-nya. Berikut spesifikasi lengkapnya dan link pembelian ada di deskripsi. Yang keempat, Samsung Galaxy A15 LTE.
HP Samsung ini jadi menarik karena ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang juga masih bisa ditambah pakai kartu microSD. Lalu layarnya ini pakai panel Super AMOLED berukuran 6,5 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 90Hz yang mulus. Untuk fotografinya terdiri dari 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Untuk sistem operasinya udah langsung pakai Android 14 paduan One UI 6, dan Samsung juga ngasih jaminan update Android 4 kali serta update keamanan hingga 5 tahun. Sementara dayanya pakai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Namun yang jadi nilai minusnya adalah soal desain layarnya yang terbilang jadul, speakernya belum stereo, dan slot SIM-nya hybrid slot, serta gyroscope bukan hardware. Link pembelian ada deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Poco M6 Pro. HP rilisan 1 Februari 2024 ini membawa spesifikasi mewah harga murah. Layarnya pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 120Hz yang menjamin pergeseran layar yang mulus. Bahkan kecerahannya bisa sampai 1300 nits dan juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Untuk fotografinya ada kamera utama 64 megapiksel berfitur OIS dan EIS. Lalu kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Perekaman videonya ini udah bisa 1080p 60 fps baik itu kamera utama maupun kamera selfie-nya. Performa kencang berkat chipset Helio G99 Ultra yang dipasangkan dengan RAM 8GB dan memori 256GB. Poco M6 Pro menjalankan MIUI 14 berbasis Android 13 dan dapetin jaminan update Android 3 kali serta keamanan 4 tahun. Lalu baterainya ini 5000 mAh dengan fast charging 67 watt yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 44 menit. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah UI masih ada iklannya dan perekaman video belum bisa sampai resolusi 4K. Berikut spesifikasi dan harganya. Yang keenam, Samsung Galaxy A24. HP rilisan Mei tahun lalu ini layarnya berpanel Super AMOLED 6,5 inci, resolusinya Full HD+ dengan tingkat brightness mencapai 1000 nits dan refresh rate-nya 90Hz. Ada juga fitur Eye Care untuk ngurangin blue light sampai 6% sehingga aman dan nyaman di mata. Fotografinya sendiri meliputi lensa utama 50 megapiksel, ultrawide 5 megapiksel, dan makro 2 megapiksel, serta kamera selfie 13 megapiksel. Kamera utamanya ini ada fitur Optical Image Stabilization atau OIS yang akan membuat hasil rekaman video lebih stabil dan bebas blur. Adapun perekaman videonya ini bisa sampai 1080p 30 fps baik itu kamera belakang maupun depan. Untuk performanya ditenagai chipset Helio G99 yang disokong RAM 8GB dengan tambahan 8GB lagi dan internal 128GB yang juga bisa diperluas hingga 1TB. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah perekaman videonya belum bisa 60 fps dan kamera selfie-nya belum ada stabilizer-nya. Berikut ini spesifikasi lengkapnya dan link pembelian di kolom deskripsi. Yang ketujuh, Redmi Note 13 5G. HP ini punya performa mumpuni berkat chipset Dimensity 6080 yang dipadukan dengan RAM 8GB beserta tambahan RAM expansion hingga 8GB lagi. Sementara internalnya 256GB yang juga bisa diperluas pakai microSD. Layarnya terlihat mewah karena punya bezel super tipis di semua sisinya, dengan panel AMOLED seluas 6,67 inci resolusi Full HD+. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya perlindungan Gorilla Glass 5. Kameranya pun lengkap mulai dari kamera utama 108 megapiksel.
ditemani kamera ultra wide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Serta di depan ada kamera selfie 16 megapiksel. Kalau untuk baterainya ini 5000 mAh dan didukung fast charging 33 watt yang bisa ngisi penuh dalam waktu 75 menit aja. Sedangkan kekurangannya ada pada speakernya yang belum stereo dan slot SIM-nya hybrid. Link pembelian ada di deskripsi video, dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik tanpa adanya Transsion Holding. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.